bahkan setelah dewasa. Ya banyak sekali orang mengalami hal-hal seperti itu, seperti misalnya yang namanya Santi Dewi atau baru ini ada di YouTube ya, itu tentang bagaimana roh itu, ya. Bagaimana roh itu ada, bahwa ketika kematian bukan berarti kita lupa segalanya. Kita masih membawa roh atau pikiran ya. Kita masih bawa pikiran, mungkin pikiran halus atau pikiran kausal masih terbawa karena ada samskara. Jadi samskara ini yang mengikat atman ini menjadi suatu wadah halus, seperti wadah berupa gelembung ya, udara, walaupun sudah bebas dari wadah kasar, tapi tetap merupakan suatu wadah. Nah ini disebut wadah kausal, atau wadah astral, atau wadah halus yang dikasih. Nah demikian ya keadaan kesadaran itu sendiri, sehingga ketika kita mencapai kelas A, yaitu orang yang sudah mencapai tahap utama, ya berangsur-angsur akan menyadari tentang hal itu, terutama melalui sadhana kita, melalui penyempurnaan kita. Ya, demikian dulu. Terima kasih, Mas Kak.
Ada yang tanya? Kalau ada masih unak-unak. Ya. Termasuk bawah sadar. Terjadi. Terjadi. Terkunci. Nendang ya. 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 Ya, satu pertanyaan yang bagus ya tentang pikiran yang terkait dengan keadaan bermimpi itu. Ya biasanya bermimpi itu dikatakan sebagai bunga-bunga tidur. Itu terkait juga dengan tubuh kita. Ya, tubuh kita kadang-kadang ketika dingin itu berfungsi, ya seperti itu terjadi kadang-kadang. Tidak bisa bergerak, mau ingat, tidak bisa ingat, ya, tidak bisa sadar. Tapi saya sering demikian, tapi cepat kembali konsentrasi. Ya, saya bukan ini, gitu. Saya bukan mimpi. Gitu. Saya adalah saya adalah Ayan, Dina misalnya. Ya, dah, cepatlah kembali ya ke keadaan semula kalau mimpinya menakutkan gitu. Jadi kembali. Tapi kadang-kadang itulah ya kadang-kadang ketika pikiran itu tidak bisa terkontrol ya itu dikuasai oleh mimpi ya. Termasuk ya keadaan tubuh itu sendiri ya. Karena bisa itu sebagai simbol, tapi kalau bermimpi itu akan terjadi sesuatu ya seperti mimpi bahwa saya itu berada dalam kehidupan yang lampau misalnya, itu seperti mimpi juga. Itu intuisi berfungsi. Yaitu kesadaran yang lebih dalam itu ingat akan masa lampau. Biasanya akan terjadi apa yang dimimpikan bahwa akan terjadi seperti ini ya. Seperti halnya ada yang lagi Singaraja, apa yang dia mimpikan besoknya terjadi itu. Nah, itu kerja daripada intuisi itu. Pikiran yang lebih dalam itu berfungsi. Ya, sedangkan yang lain itu ya pikir itu selalu bergerak ya, tidak pernah diam, waktu tidur juga bergerak. Ya, waktu 24 jam mungkin berapa jam lelap ya. Kebanyakan mimpi yang dengan jelas dan juga mimpi yang kurang jelas. Nah, itu fungsi daripada pikiran ya, juga terkait dengan tubuh, kondisi tubuh itu sendiri. Ya, oleh karena itu ya kita berusaha ya yang mengontrol pikiran, bagaimana kesadaran itu bisa berfungsi dengan baik ya. Biasanya kalau orang yang bisa mengontrol pikirannya itu tidak dikuasai oleh segala bentuk mimpi itu. Bahkan jarang bermimpi orang yang tenang, itu jarang bermimpi. Namun demikian bukan berarti tidak pernah mimpi. Biasanya orang yang terlalu stres dan sebagainya, banyak kesalahan, banyak dosa itu mimpinya serem-serem ya, mimpi dikejar, mimpi ya kita semua seperti masih membawa ya kesan-kesan pikiran buruk itu, masa lampau itu. Ya, oleh karena itu kita perlu membersihkan pikir. Ya, demikian. Terima kasih.
Sekarang. Ya, ya. Ya, itu satu pertanyaan yang sangat dasar juga antara susupti dan meditasi itu kadang-kadang dalam meditasi itu kita sadar ya, pikir itu bisa berfungsi, tidak sepenuhnya lepas dari pikiran. Kadang-kala juga tidak sadar ya. Suatu ketika meditasi tidak ingat apa-apa, kita lupa. Nah, itu keadaan yang lebih dalam itu sebenarnya, keadaan yang lebih dalam. Dan ketika pikir itu masih berfungsi, masih apa namanya membawa kesan-kesan pikiran. Misalnya pikir itu sibuk ingat sesuatu, tapi walaupun sedang meditasi, tapi masih berpikir ya. Jadi kesadaran terjaga itu masih berfungsi dalam diri kita. Nah, ketika kita lupa, kesadaran terjaga itu tidak aktif. Nah, dalam suatu saat kadang-kala kita mengalami juga seperti itu. Ya. Dan puncaknya orang kan mengalami, ada yang mengalami samadhi itu lebih dalam lagi. Itu termasuk sudah dalam ya. Orang yang sudah lupa segala sesuatu. Tapi dalam lupa itu bukan berarti tidak ingat apa-apa, tapi keadaan yang tenang itu masih berada dalam merasakan aku ada, saya ada dalam tanpa warna. Ya. Dalam meditasi juga demikian. Kadang-kala dalam tidur juga bisa seperti mengalami meditasi ya. Kalau kita melakukan sadhana dengan baik ya, dalam tidur itu ingat Ista mantra. Dalam keadaan tidur itu akan mengalami hal yang luar biasa juga. Itu bagian dari sadhana juga. Ya, seperti itu. Karena dalam keadaan meditasi juga tidak lepas dari pikiran ya. Karena kita memiliki pikiran. Ya, karena itu dalam sadhana perlu mengontrol pikir bagaimana berkonsentrasi dengan baik ya, sesuai dengan Ista Cakra dan Ista Mantra. Nah, setelah fokus pikir itu ya berangsur-angsur akan mengalami ya peningkatan di dalam meditasi tersebut. Ya, saya kira demikian. Sekarang.